sehat bukan? Puji Tuhan adik-adik sehat semuanya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita menyanyikan pujian Yesus Memanggil. Tuhan Yesus, terima kasih di mana pada minggu pagi yang indah ini ya Tuhan, kami boleh menghadap kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, di mana sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati ibadah hari Minggu pelayanan anak dari awal, pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu lagi. Kita pujikan Yang Jagaku Selalu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami dari awal pemberitaan firman hingga akhirnya kami bisa mendengarkan dengan baik, dan setelah kami mendengarkan, kami bisa tanamkan serta lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Adik-adik sudah siap? Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat dari Yehuda tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberikan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pemikiranmu,
Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak dipercaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarkannya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari pembacaan Alkitab tadi kita bisa mengetahui bahwa saat itu Rasul Paulus dibawa ke pengadilan walaupun tidak melakukan kesalahan. Nah, di situ diceritakan bahwa walaupun dia tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa atau adat istiadat mereka, ia tetap dibawa ke pengadilan Roma oleh orang-orang Yahudi. Namun setelah diadili, dia dinyatakan tidak bersalah. Tapi tetap saja orang-orang Yahudi itu menentang keputusan dari pengadilan Roma hingga mengajukan pengadilan banding. Nah, itu adalah pengadilan dengan tingkat yang lebih tinggi, dan bisa saja kalau terbukti bersalah hukumannya bisa bertambah. Namun karena apa yang dilakukan Rasul Paulus itu benar, dia tidak mendapat hukuman, melainkan dibebaskan. Tapi apa sih yang membuat orang-orang Yahudi merasa bahwa Rasul Paulus itu melakukan kesalahan? Nah, Tuhan Yesus sejak dulu melakukan hal-hal yang berbeda dari apa yang diajarkan hukum Taurat. Dan sebagai muridnya, Rasul Paulus meneruskan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, perbedaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan hukum Taurat itu adalah misalnya menyembuhkan orang saat hari Sabat. Nah, menurut hukum Taurat, orang Yahudi itu adalah sebuah kesalahan karena kita tidak boleh bekerja di hari Sabat. Namun, bagi ajaran Kristus, kasih itu harus melebihi semuanya. Kasih adalah dasar. Maka dari itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus memberitakan kepada orang-orang supaya mendengar dan mengerti, bukan hanya mendengar saja tapi tidak dimengerti, atau melihat saja tapi tidak ditanggapi. Nah, maksudnya gimana sih Kak Kesha? Melihat tapi tidak menanggapi, atau mendengar tapi tidak mengerti? Misalnya, kalian di rumah setiap hari pasti mama atau papa kalian itu sering ngomel atau pernah mengomel tentang jangan main HP lama-lama. Nah, sebagai anak-anak, kalian harus tahu bahwa itu adalah sebuah ajaran yang harus kalian mengerti. Kenapa sih kalian gak boleh main HP lama-lama? Karena kalian sebagai anak dan sebagai murid, kalian harus belajar. Dan HP itu
memotong waktu kalian belajar. Juga biasanya mengalihkan perhatian kalian untuk hal-hal yang lebih penting. Misalnya kalian harus makan tapi masih main HP, atau saatnya mandi tapi harus main HP. Nah, itu contohnya mendengar tapi tidak mengerti. Bagaimana kalau melihat tapi tidak menanggapi? Misalnya kalian melihat ada sebuah tanda dilarang membuang sampah di sini. Walaupun kalian melihat dan membaca itu, kalian tidak menanggapi dan kalian tetap membuang sampah di sana. Nah, itu bukan perbuatan yang Tuhan Yesus suka. Kalian harus mengerti bahwa dampak-dampak dari membuang sampah sembarangan itu banyak sekali. Misalnya lingkungan jadi kotor, jadi tidak sehat, bisa saja ada banjir yang melanda. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa berani mengatakan kebenaran. Nah, bagaimana caranya? Misalnya ada teman kita nih yang buang sampah sembarangan. Kita harus bisa mengingatkan dengan baik bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Atau saat teman-teman kita berencana untuk curang, kalian harus bisa mengingatkan untuk tetap belajar dengan rajin dan tidak boleh mencontek. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa ingat bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus berani menyampaikan kebenaran dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Persembahannya disiapkan ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Adik-adik, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita adik-adik. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur di mana atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, dan saat ini juga kami bersyukur di mana kami telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini agar bermanfaat bagi pelayanan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah
Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Bapa, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, berkati kami serta bimbing kami supaya kami bisa melakukan apa yang telah Engkau firmankan kepada kami setiap hari. Bapa, tak lupa kami berdoa untuk keluarga kami, untuk Papa dan Mama. Engkau berikan kesehatan, rezeki, serta kebijaksanaan untuk membimbing dan membesarkan kami, Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia dan dunia yang saat ini sedang dihadapi oleh wabah virus corona, Bapa. Engkau berkati, Bapa, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bekerja dalam dunia medis untuk bisa mendapatkan jalan keluar dari virus ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja supaya apa yang Engkau inginkan untuk kami bisa berikan untuk sekitar kami ya Bapa. Bapa, inilah doa kami yang kurang sempurna yang akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan adik-adik bertemu dengan kakak-kakak yang lain. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan terus semangat.